Wah, wah, tabung kosong ini, tabung kosong. Gak ada tekanan. Tabung kosong ini, tabung kosong. Gak ada tekanan. Nih, suster. Nih. Ini Halo Tribuners, bersama saya Bang Mandor di acara Mojok Tribun Jambi. Kali ini kita akan bicara tentang donasi oksigen, kebutuhan oksigen di Jambi tinggi terkait dengan penanganan COVID-19. Bersama saya ada Pak Hermawan. Pak Hermawan ini humasnya Papirus, Lontar Papirus, di mana yang kemarin memberikan donasi oksigen melalui Polda sebanyak 18 ton. Ini semua karya grup Sinarmas. Nah, hari ini kita akan menggali cerita di balik munculnya donasi 18 ton ini. Tentu kita mengapresiasi kebutuhan oksigen yang tinggi, kemudian ada pihak yang mendorong supaya ada gotong royong oksigen, dan kita berharap ini juga bisa menular ke semuanya. Banyak pihak yang membantu untuk gotong royong penanganan COVID-19. Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang Pak. Pak Hermawan, kemarin kita melihat Sinarmas Group, dalam hal ini Bapak Lontar Papirus sebagai bagian dari itu, yang memproduksi oksigen. Kemarin memberikan 18 ton. Bisa diceritakan bagaimana kemarin muncul ide, kemudian ada donasi itu? Oke, terima kasih Pak. Jadi sebelumnya kami sejak pertengahan bulan Juli tahun 2021 sudah menyalurkan beberapa kali oksigen dalam bentuk gas ke beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Tanjung Barat. Dan selanjutnya kami juga menyalurkan ke rumah sakit Raden Matahir. Jadi bekerja sama dengan Polda Jambi untuk pelaksanaan penjemputan sekaligus pelaksanaan pengiriman ke rumah sakit. Jadi bermula dari situ, terus kita lihat di Provinsi Jambi juga mengalami kelangkaan terkait oksigen. Jadi Sinarmas dalam hal ini yang ada di Jambi tergerak untuk membantu rumah sakit yang ada di Jambi, bekerja sama dengan Pemprov Jambi dan bekerja sama juga dengan Polda Jambi untuk mendonasikan oksigen dalam bentuk liquid. Nah, jadi dalam bentuk liquid itu didistribusikan di Jambi, nanti dari pihak terkait yang akan mengolah lanjutannya termasuk mendistribusikan ke tempat-tempat yang memerlukan oksigen tersebut. Kalau dari ini apa namanya, ini oksigen ini diperoleh dari mana ini? Kalau oksigen, terkait oksigen yang gas, itu Lontar Papirus memproduksi sendiri, dan itu merupakan bagian dari proses produksi kami di Lontar Papirus, sehingga kita ada setiap hari memproduksi sekitar 3 sampai 4 ton oksigen.
gas. Dan itu yang kita bisa donasikan ke masyarakat. Masyarakat. Ya. Untuk 18 ton itu nanti akan ada berhenti di situ, apalah nanti ada kelanjutannya gimana? Kan ini kan kalau sudah kepake pasti habis ya nanti ya. Ya, Nah ini apakah masih ada pengawalan lebih lanjut atau bagaimana? ya. Sesuai komitmen dari APP Sinarmas, jadi kami akan mendonasikan 1.200 ton per bulan. Jadi 18 ton itu adalah yang pertama, dan selanjutnya nanti kita akan membantu secara rutin terkait kebutuhan-kebutuhan gas yang ada di Provinsi Jambi. Jadi nanti kita akan mengisi gas liquid di sister company kita, di Oki, Palp, sama di Indakiat Perawang. Oh jadi ini baru langkah pertama ya? Nanti targetnya ada ribuan ton itu yang nanti akan disalurkan? Target APP Sinarmas itu adalah 1.200 ton per bulan. Oh itu per bulan? Per bulan yang akan kita donasikan ke pihak-pihak yang membutuhkan oksigen. Itu hanya di Jambi atau bagaimana itu? Kita kalau untuk wilayah Oki itu mensupport sampai ke Jawa Barat sudah kita laksanakan, Lampung, terus khususnya daerah Sumatera Selatan sendiri. Kalau untuk Riau itu mensupport ke daerah Bengkulu, Sumatera Barat, dan Riau sendiri. Dan Jambi khusus untuk gas kita support dari Lontar Papirus. Untuk liquidnya kita juga bekerja sama dengan Indakiat dan Okipap untuk mengambil ke sana. Dari 1.200 Pak Irmawan, itu berarti untuk Jambi ada berapa ton tuh targetnya? Sesuai dengan kebutuhan, Pak. Sesuai dengan kebutuhan? Sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Artinya kita ikut mengapresiasi bahwa ada kesulitan oksigen hari ini, kemudian ada pihak yang mensuplai oksigen. Tetapi kan ini peruntukannya langsung untuk rumah sakit itu ya? Iya, betul Pak. Jadi nanti kita bekerja sama dengan Pemprov, terus bekerja sama dengan Polda Jambi untuk pendistribusian, nanti dari pihak pemerintah yang akan mengatur, dan Satgas juga yang akan mengatur. Nah, kalau ada misalnya masyarakat yang pengen mengakses langsung gitu, bisa apa enggak? Kalau untuk masyarakat sekitar pabrik, khusus untuk oksigen yang gas, itu sudah kita laksanakan pendistribusian langsung ke masyarakat, tetapi tetap melalui pihak puskesmas setempat. Jadi pihak puskesmas memberikan surat pengantar ke perusahaan untuk memberikan gas oksigen. Jadi tetap harus ada rekomendasi ya? Iya. Pengantar. Jadi untuk pertanggungjawaban, kita kan khawatir jangan sampai gas oksigen itu disalahgunakan oleh pihak-pihak lain gitu. Jadi kita tetap harus monitoring dan kontrol. Oke. Bagaimana dari pihak Lokal Papirus untuk mengawal ini nanti? Polanya seperti apa, Pak? Ini kan kalau kita bicara Jambi kan luas ini ya. Ada 11 kabupaten kota ya. Nah, itu apakah semua bisa berkoordinasi langsung ke sana atau bagaimana sistemnya? Kalau untuk koordinasi terkait dengan kebutuhan oksigen, itu pintunya satu Pak, itu melalui Polda Jambi. Oh, melalui Polda. Ya, nanti pihak Polda yang akan menghubungi kami untuk menyampaikan bahwa ada permintaan oksigen dari daerah-daerah tertentu, dan nanti kita akan menyiapkan dan akan kita isi. Oh, iya. Pak bisa dijelaskan bagaimana proses penyediaan oksigen di Lokal Papirus? Ya, jadi pabrik kami itu adalah pabrik yang terintegrasi. Ada beberapa plant di sana, ya misalnya seperti power plant, terus kita juga ada chemical plant, terus kita juga ada pulp mill yang khusus memproduksi bahan kertas untuk menjadi pulp, dan sekaligus juga kita ada tisu yang memproduksi pabrik tisu. Jadi kita ada proses seperti itu, dan dari gas tadi, oksigen tadi, itu bagian dari chemical plant tadi. Jadi itu merupakan bagian dari hasil dari proses produksi yang kita lakukan. Kalau sehari-hari sebelum ada COVID ini, peruntukan oksigen di ini untuk apa itu sebenarnya? Kalau itu kan bagian dari proses produksi, jadi tetap kita manfaatkan. Tapi sejak 3 tahun yang lalu dari puskesmas yang ada di sekitar pabrik, itu rutin untuk mengambil gas ke tempat kita.
sebelum COVID. Sebelum COVID ya. Sebelum COVID ya. Jadi memang ini sudah biasa dilakukan. Sudah biasa Cuman dilakukan. dalam kondisi normal skalanya masih kecil lah ya di Iya. wilayah sekitar aja. Nah, betul, Pak. Kemudian ini dibawa keluar menjadi yang lebih besar. Iya. Apa kendalanya Pak untuk memproduksi oksigen? Masih ada kendala enggak ini? Karena kan kita melihat bahwa ini kan orang bilang COVID-nya ini masih lama nih. Ada 1.200 ton yang nanti masih ditargetkan nih. Kira-kira apa hambatan? Kalau di tempat kami kendala dari sisi proses produksi itu tidak ada. Cuma mungkin ada kendala dalam hal pengisian tabung. Jadi kadang-kadang serentak datangnya, Pak. Oh. Dari kabupaten datang terus dari provinsi juga serentak. Jadi akhirnya sedikit kewalahan pada waktu pengisian tabung tadi. Nah, itu aja Iya, kendalanya. iya, Jadi Teknisnya ini. ya semua bareng datangnya gitu kan. Jadi Iya. kita memang 24 jam kerja. Jadi khusus Lontar Papirus kami akan mensupport selama 24 jam untuk pengisian tabung tadi. Cuma kendalanya tadi karena datangnya serentak jadi sedikit agak lama pengisiannya. Ada berapa tenaga kerja Pak di sana yang menjaga itu 24 jam tuh? Kita ada sekitar 3 orang yang standby. Oh, Iya, 3 orang. 3 orang. Jadi dia selama 24 jam dia jam berapapun dilayani. Dilayani, Pak. Dilayani. Asal ada pengawalan tadi ya Iya, asal ada pengawalan dari pihak kepolisian. dari kepolisian. Iya. Pak kemarin gimana ceritanya? Akhirnya bersama kepolisian kemarin tuh. Awal-awalnya gimana ceritanya? Mungkin dari awalnya dari diskusi-diskusi non formal terkait masalah kelangkaan atau mungkin kekurangan pasokan gas yang ada di Provinsi Jambi. Jadi kita coba berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar penyaluran oksigen, penyaluran gas yang dari perusahaan itu bisa tepat sasaran, Pak. Oh gitu. Jadi Iya. memang sebelumnya ada keinginan dari pihak Sinarmas dulu ya untuk Iya. memberikan itu ya. Iya, betul, Pak. Nah, itu kalau apa sih yang sebenarnya memotivasi atau yang menarasikan sehingga ini saya harus kasih gitu. Isu kelangkaan itu menjadi hal yang utama dari kami. Jadi APP Sinarmas tergerak untuk membantu masyarakat melalui kemampuan yang ada di internal kita sendiri. Jadi kita punya kemampuan untuk memproduksi dan kita harus kita berikan. Jadi dari internal kita sendiri kita sudah bisa memproduksi, kenapa tidak kita salurkan ke masyarakat yang membutuhkan? Oh gitu. Iya. Jadi memang semangat untuk membantu masyarakat ya. Iya, semangat. Pak itu yang dari 18 ton yang sudah terdistribusikan itu pemetaannya untuk kemana aja itu sudah ada ini nggak? Apa diserahkan bebas saja gitu ke pihak rumah sakit dan Pemprov maupun Polda untuk membagi secara sesuai ini atau sudah ada ini sudah diperuntukkan untuk Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C gitu? Kalau untuk pendistribusikan sepenuhnya ditangani oleh pihak Polda Jambi dan Pemprov Oh Jambi, jadi Pak. sudah Iya. lepas ya. Kita sudah lepas ya. Nah, Pokoknya diberikan kemudian terserah ini manajemennya bagaimana. iya. Nah, terus ini yang kemarin sejak 18 ton digulirkan itu kemarin bantuan 18 ton digulirkan itu ada prediksinya nanti per berapa ini sekali Pak? Tadi kan dibilang nanti akan ada lagi. Apakah ini nunggu kosong dulu atau memang nanti langsung ada support lagi gitu? Setelah kegiatan kemarin truk tangki sudah kosong, kita sekarang proses pengisian lagi di Indakiat Perawang. Oh jadi yang kemarin itu sudah kosong lagi Pak? Sudah kosong, Pak. Sudah habis. Nah. Oh untuk yang kedua kapan tuh? Kita menunggu dari pengisian selesai, nanti pulang ke Jambi lagi, Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi setelah kemarin bergulir itu Iya. akan langsung secara rutin Iya. sampai target 1.200 tadi itu. Target kita 1.200 ton itu per bulan. Per Untuk bulan itu ya? ya support. Oh. Jadi terkait kebutuhan berapapun oksigen yang ada di Jambi, nanti kita tetap support. Kosong kita isi. Oh jadi 1.200 itu per bulan Pak ya? Per bulan target kita dari APP Sinarmas. Oh, luar biasa. Jadi seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia Iya. ya? Nah, jadi itu support dari Oki Pulp, support dari Indakiat Perawang, dan support dari Lontar Itu Papirus. tabungnya dari mana itu Pak? Kalau tabung itu yang miliki rumah sakit yang ada di Jambi, Pak. Oh jadi tabung dari rumah sakit itu diambil semua, diisi Dikumpulin. lah sama Iya. lokal papirus Lontar itu ya, Papirus, dan betul, Pak. dan grup gitu ya? Iya, Pak. Oke
Oke. Terus ini Pak, dari sisi apa namanya, ada nggak semacam inovasi gitu, ada satu stasiun oksigen yang bisa diakses oleh semua orang gitu. Maksudnya di luar dari itu gitu. Karena ada beberapa masyarakat yang membutuhkan, mungkin dia bukan COVID dia ada penyakit lain. Tapi ketika oksigen kebutuhannya tinggi, dia ngisi mungkin antri, mungkin habis gitu kan. Ada nggak semacam pemikiran juga nanti akan ada stasiun pengisian oksigen yang diperuntukkan untuk publik mengakses langsung gitu? Kemarin kami ada pertemuan dengan Pak Gubernur. Jadi ada pemikiran untuk membuat seperti itu, Pak. Cuma nanti mungkin kegiatannya dikoordinir atau dipusatkan di BPPD provinsi. Ya. Iya. Jadi ada pemikiran-pemikiran tersebut agar masyarakat bisa mudah untuk mengakses kebutuhan oksigen tadi. Itu di luar yang COVID tadi ya, karena kan COVID untuk rumah sakit kan mereka yang dirawat di rumah sakit Rumah kan. sakit, ya. Sementara ada yang isoman Iya, isoman, atau ya. masyarakat yang apa namanya punya penyakit lain. Betul. Oke, Pak Irmawan, apa harapan dan pendapat Bapak terkait dengan penanganan COVID ini selaku swasta ya, swasta yang tentu punya tanggung jawab juga dalam membantu pemerintah untuk gotong royong pengendalian COVID-19. Mungkin bisa disampaikan pesan dan harapannya. Ya. Jadi COVID itu tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri, Pak. Jadi kita harus bekerja sama, bergotong royong untuk menangani bersama-sama. Jadi semua pihak, semua unsur yang ada di Republik Indonesia ini harus turun tangan, bahu-membahu, dan meningkatkan semangat gotong royong agar COVID bisa tertangani dengan baik. Oke Pak Irman, Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita sudah di ujung acara. Tribuners, itu tadi dialog saya dengan Pak Hermawan selaku Humas Papirus. Nanti kita akan menikmati hasil-hasil pengabdian dari Sinarmas Group terkait dengan oksigen. Ada 1.200 ton per bulan yang bisa disiapkan oleh WIN. Kita berharap kebutuhan oksigen di Jambi terkait dengan pengendalian COVID-19 ini terkawal dengan baik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan karena kekurangan oksigen tidak terjadi di Jambi. Sampai ketemu lagi dengan saya Bang Mandor di acara Mojok Tribun Jambi berikutnya. Sampai jumpa. Oke. Wah, tabung kosong ini, tabung kosong. Nggak ada tekanan. Tabung kosong ini, tabung kosong. Nggak ada tekanan. Nih, suster. Nih. Ini Thank you.